Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Ilmu yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Ilmu pada kesempatan ini membahas surat Ali Imran ayat 193. Halaman 75 Ali Imran ayat 193. Kita bahas tajwidnya dulu. Ramba, tubahnya pakai tasdid itu. Karena sering orang membacanya enggak pakai tasdid. Ya ramba, na'i, manja ismun tasir. Matomi alif bertemu hamzah secara terpisah. Inna gunna, na matomi alif. Sami'na, sami'na, perpaduan antara bunyi i dengan ain, antara kasroh dengan ain. Sami'na matobi alif. Muna matobi alif. Diyai idgham bi gunnah. Fathatain ketemu ya secara terpisah. Jadi membacanya diidghamkan. Diidghamkan itu dimasukkan ke huruf sesudah fathatain, yaitu ya di sini dengan mendengung. Yuna matobi alif. Li matobi iya. Lil idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Asalnya itu li al iman. I matobi iya, ma mad badal. An idhar khalqi. Nun mati ketemu hamzah secara terpisah. Jadi dibaca jelas itu. Bunyinya n. An a matobi alif. Minu matobi wawu. Birabbi, sama banyak pakai tasdid. Birabbikum idhar safawi. Fa'a matobi alif. Manna matobi alif. Manna gunnah, kemudian matobi alif. Jadi agak dibaca panjang. Jangan begini, fa'amanna, yang begitu. Fa'amanna, dua ketukan. Rabbana, sama pakai tasdid. Rabbana fal. Jangan dipantulkan. Ghain itu bukan huruf qalqalah, jadi jangan page. Sok aya nu macana teh lekoh gitu, page. Rabbi ghfirli, nah jadi enggak begitu. Fal. Fir tarkik. Ra sukun didahului kasrah. Jadi dibaca tipis itu fir, jadi jangan fir tipis. Lana matobi alif. Dzunu matobi wawu. Bana matobi alif.
Jadi kalau dalam doa itu Pak, biasanya bunyi na itu ada alifnya panjang itu. Karena kembali kepada kita ini, dunubana gitu, dosa-dosa kami gitu. Inanya dipanjangkan. Wa kafir tarkik. An gunna. Na mantabi alif. Jadi panjang tuh. Wa kafir anna sayyi'a mantabi alif tina mantabi alif. Panjang lagi itu naknya itu. Wa tawaffana, nah, sama panjang lagi nunnya itu. Ma'al alif lam kemari ya. Ab, dipantulkan. Ab kalau sugro. Ror banari lisukun. Ikhwana fiddin arsadakumullah. Ali Imran ayat 193 ini masih merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya tentang karakter ya, yang paling melekat pada seorang ulul albab. Tempo hari kita sampaikan ada dua karakter yang paling melekat pada seorang ulul albab itu. Pertama adalah zikrullah, dia senantiasa berzikir kepada Allah, baik zikir dengan hati, zikir dengan lisan, ataupun zikir dengan anggota badan. Yang kedua, dia senantiasa tafakkur fi khalqillah, mentafakuri, merenungkan ya. Bisa lebih jauhnya barangkali menelaah, meneliti tentang penciptaan seluruh langit dan seluruh bumi. Namun tentu nih yang perlu digarisbawahi bahwa bertafakurnya ulul albab dengan bertafakurnya orang-orang kafir beda. Kalau bertafakurnya orang-orang ulul albab itu dibarengi dengan keimanan, jadi dibarengi dengan niat yang tulus ikhlas, dilakukan dengan cara yang baik, yang benar, dan tujuannya pun ya untuk memperkuat keimanan, untuk memperteguh keyakinan. Sehingga dalam kalimat berikutnya nih itu banyak ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ini adanya kesadaran diri gitu. Banyak kalimat-kalimat, kata-kata yang menunjukkan adanya kesadaran diri, yaitu ditunjukkan dengan redaksi doa itu kalau ulul albab. Kalau bukan ulul albab, sekalipun mereka itu banyak melakukan penelitian, kan tidak sedikit orang-orang yang melakukan penelitian dari kalangan orang-orang kafir. Mereka barangkali bisa ke luar angkasa ke sana, tetapi kan ujungnya tidak juga beriman gitu. Ujungnya tidak juga beriman. Padahal mestinya kalau mereka sudah mengetahui bagaimana keadaan kehidupan yang ada di luar angkasa, mestinya ujungnya itu subhanaka faqina adzabannar. Mestinya begitu. Nah, di ayat 193 ini menjelaskan nih atau meneruskan bagaimana gitu, karakter orang-orang ulul albab itu. Jadi cirinya dia beriman itu adanya penyerahan diri, Pak.
adanya kepasrahan diri kepada Allah, adanya rasa fakir kepada Allah. Dia betul-betul membutuhkan Allah itu. Dia menunjukkan bahwa dirinya itu lemah, dirinya itu hina di hadapan Allah, dirinya itu tidak berdaya di hadapan Allah, dirinya itu betul-betul berhajat kepada Allah. Doa itu kan ini. Jadi kenapa kok orang itu berdoa kepada Allah? Karena dia butuh, Pak. Dia butuh kepada pertolongan Allah. Dia yakin betul bahwa dirinya itu tidak mampu. Dia yakin betul bahwa segala persoalannya itu bisa diselesaikan oleh Allah. Maka dipanjatkanlah doa kepada Allah. Sehingga kan tadi dikatakan bahwa doa itu adalah silahul mukminin. Silahul mukminin, senjatanya orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Rabb kami. Nah, ini kan kalau dalam sebelumnya ada beberapa doa juga nih. Satu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. 191. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau sia-sia menciptakan semua ini. Semua apa yang engkau ciptakan itu bermanfaat, bermaslahat. Semua yang engkau ciptakan itu diciptakan dengan sempurna, dengan takaran yang sempurna, sehingga melahirkan kemaslahatan, kemanfaatan. Kemudian yang kedua, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita. Ini merupakan sebuah permohonan kepada Allah biar Allah itu menjaga dirinya, membentengi dirinya daripada siksa api neraka. Kemudian doa yang ketiga di 193, Rabbana wahai Rabb kami, innana sesungguhnya kami, sami'na telah mendengar, munadiya. Al-munadi itu penyeru, Pak. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa penyeru di sini pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada juga yang menafsirkan bahwa munadi di sini adalah Al-Qur'an. Kan ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang yang beriman, Pak. Jadi orang-orang yang beriman setelah mereka itu mendengar seruan dari Allah, baik itu melalui Al-Qur'an sebagai firman Allah ataupun melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Apa isi seruan Al-Qur'an dan seruan Rasulullah itu? Lil iman, li supaya al-iman, beriman. Berimanlah wahai kalian manusia. Tingkatkanlah kualitas kuantitas keimanan kalian wahai orang-orang yang beriman. Nah, apa jawaban mereka itu? An aminu. Masih dilanjutkan nih. An aminu, berimanlah kalian bi rabbikum kepada Rabb kalian. Apa jawabannya? Fa amanna. Ini menggunakan fa ini, Pak. Itu kalau dalam ilmu bahasa disebutnya fa sababiyah itu. Fa yang menunjukkan sebab akibat. Dan di situ tidak ada jedah waktu gitu. Jadi langsung gitu. Jadi kalau ada seruan dari Al-Qur'an, dari hadis itu ya, seruan dari Allah dan Rasulnya,
untuk beriman nya tong loba teuing mikirna gitu, tong lila teuing mikirna gitu, nya mikir penting gitu tah, tetapi tong lila teuing bisi kaburu poho gitu, bisi kaburu kagoda setan gitu. Jadi kalau sudah dipikirkan, wah ini baik nih, ini benar, seruan yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu saya ngerti maksudnya gitu. Yang disampaikan oleh ulama, oleh kiai dalam Al-Quran dan hadis itu saya paham, ngerti, benar, fa'amanna gitu. Segera beriman gitu. Jadi enggak menggunakan summa amanna, enggak, tapi fa'amanna gitu. Menunjukkan tidak ada jeda waktu yang lama, bahkan langsung. Para ulama bahasa mengatakan fa itu langsung. Itu yang doa, isi doa yang ketiga. Kemudian isi doa yang keempat, Rabbana wahai Rabb kami, faghfir, ampunilah gitu. Ini sebuah perintah ini sebetulnya Pak. Fi'il amr ini, ighfir itu fi'il amr, ampunilah. Tetapi kalau dari bawahan ke atasan gitu, kita kan makhluk, sementara Allah khalik, maknanya itu bukan perintah gitu, tetapi memohon itu Pak. Kalau dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, dari makhluk ke khalik itu bukan merintah tapi memohon. Jadi bukan ya Allah hampura urang euy begitu, ya Allah mohon ampun gitu. Itu permohonan Pak. Faghfir, mohon ampun atau ampunilah, tolong ampunilah lana kami, dzunubana, dosa-dosa kami. Tempo hari pernah kita sampaikan, jika kata dosa menggunakan kata dzanbun atau dzunub, itu menunjukkan dosa-dosa besar. Atau jika kata dosa menggunakan kata dzanbun, itu menunjukkan bahwa dosanya itu efeknya sangat luas, dampak buruknya itu sangat luas, mungkin bisa 7 turunan mungkin Pak. Kemudian isi doa yang kelima, wakafir, dan coverlah gitu, koperlah dan tutupilah gitu Pak. Jadi orang-orang kafir itu kan orang yang menutupi pendengaran, penglihatan dan hati. Maka di sini pun ketika menggunakan ketika kata kafir itu digunakan dalam doa, artinya permohonan kepada Allah. Ya Allah, mohon tutupilah anna dari kami sayyiatina, kesalahan-kesalahan kami, dosa-dosa akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang kami lakukan. Banyak ulama yang mengatakan sayyi'ah itu adalah kesalahan-kesalahan kecil itu Pak, kesalahan-kesalahan kecil. Kalau dzunub itu dosa-dosa besar. Cuman harus jadi catatan juga gitu ya, bahwa kesalahan kecil itu kalau dibiarkan akan membesar. Kayak inilah, kayak kanker itu kan, awalnya kan stadium 1, 2, 3 gitu. Atau mungkin awalnya kan cancer itu biasanya kan dari apa ya itu, sebelumnya kan kadang tumor dulu gitu ya, meremet ya sama yang namanya kesalahan pun sekalipun kecil kalau dibiarkan akan jadi besar juga. Kayak ini, kayak pohon awalnya kecil dibiarkan besar juga. Bisul awalnya letik, lila jadi gede atau bisul. Kemudian yang keenam nih, isi doanya itu watawaffana. Ya Allah, kami memohon wafatkanlah kami.
ma'a bersama al-abror, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Ini kalau di konteks di zaman Rasulullah, ini sebuah permohonan para sahabat. Dulu mereka memohon kepada Allah agar mereka itu diwafatkan, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya ketika kita itu ingin, ya, punya keinginan bahwa setelah mati kita dikumpulkan dengan orang-orang yang baik, ya hidupnya pun harus berkumpul dengan orang-orang yang baik. Kan sering dikatakan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia itu lahan areal pertanian yang hasilnya akan dipetik di akhirat. Ada orang ingin di akhirat dikumpulkan dengan orang yang baik, di dunianya kumpul dengan orang yang jahat. Ya susah itu Pak, susah. Ada orang di akhirat ingin dikumpulkan dengan orang yang ahli taat, di dunianya ngumpul yang tukang dugemnya hese tuh, hese. Jadi kalau di akhirat itu ingin dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang ahli taat, ahli sholat, ahli zikir, ahli tadabbur Al-Quran, ya di dunianya pun harus berkumpul dengan orang-orang seperti itu. Karena apa yang akan dipetik di akhirat itu buah dari apa yang dilakukan di dunia. Kan dalam hadis Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Sedikit hadisnya pendek. Al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai, dia kasihi, dia sayangi. Kalau bapak mencintai Fir'aun, ya dikumpulkan yang Fir'aun ke di akhirat. Sing sanajan mungkin dikumpulkan yang Fir'aun. Kalau bapak mencintai Nabi Musa, ya dikumpulkan yang Nabi Musa. Seperti begitulah kehidupan itu begitu. Satu ayat lagi Pak nih. Doanya, isi doa yang ketujuh, Rabbana wahai Rabb kami, wa atina, tolong berikan kepada kami, mohon berikan kepada kami, apa wa'atana. Nah, ini membacanya jangan wa'adatana Pak, dalnya jangan dibaca kol-kolah, jangan begini wa'adatana, tapi dimasukkan ke huruf ta. Nih bagus penulis Al-Quran sekarang itu mempermudah, di atas ta-nya ada tasdid gitu. Itu disebutnya idgham mutaqarribain itu. Jadi antara dal dengan ta itu kan qarib, dekat Pak. Hurufnya itu keluar hurufnya itu antara dal dengan ta itu dekat. Maka membacanya itu dimasukkan ke ta, wa'atana. Wahai Rabb kami, mohon berikan kepada kami apa-apa wa'atana yang engkau janjikan kepada kami, ala terhadap rusulika, rasul-rasulmu. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita melalui rasul-rasul itu? Ya secara garis besar Allah itu akan memasukkan orang-orang yang beriman, bertakwa ke dalam surga dan membentengi mereka dari dalam neraka. Secara garis besar Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan tidak akan melaknat orang-orang yang beriman. Itu secara garis besar kan begitu. Allah akan berikan kenikmatan surga, Allah akan berikan benteng daripada siksa api neraka. Nah itu
permohonan orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang ketujuh. Yang kedelapan, wala, dan kami mohon janganlah engkau tukhzina, menghinakan kami, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Jadi doa orang-orang yang beriman itu, sekalipun barangkali di dunia mereka banyak dihinakan orang, banyak dizalimi orang, banyak dijatuhkan, direndahkan oleh orang, tetapi dia senantiasa memohon kepada Allah biar Allah di hari akhir itu memuliakan dirinya, mengangkat harkat martabatnya, mengangkat derajatnya. Malah perkataan para ulama dulu itu begini, biarlah kami itu enggak dikenal di dunia, yang penting kami dikenal di langit, di akhirat. Biarlah orang di dunia enggak pernah menyebut-nyebut nama kami karena saking tidak dikenalnya gitu. Yang penting para malaikat Allah selalu menyebut-nyebut nama kami. Jadi lamun di dunia apa di GBI orang teu dikenal pisan ku batur gitu. Wawuheun ka urang teh saking teu dikenalna gitu. Ah tong sedih-sedih teh biasa we gitu. Nu penting mah para malaikat kenal ka urang we gitu. Itu penting Pak. Kan di urang sok kadang kieu buang-buang urang mah jalma leutik, cenah jalma teu boga jabatan. Taraya nu ngonang-ngonang acan lamun aya hajatan teh. Ai si itu mah lamun datang nepikeun ka dikawal, datang nepikeun ka disambut, pulang nepikeun ka dijajab. Nah ari urang teu dilieur-lieur acan nyantai we tong sedih-sedih teh. Nu penting mah para malaikat menyambut kita, bersalawat kepada kita gitu. Allah mengenal kita, nu penting begitu Pak. Innaka, sesungguhnya engkau, la tukhlifu, dat yang tidak akan menyelisihi al-mi'ad, janji-janji Pak. Janji-janji yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang beriman tidak akan diselisihi, dan janji Allah yang diancamkan kepada orang kafir pun tidak akan diselisihi. Termasuk ini permohonan ini Pak, permohonan dari orang-orang yang beriman biar Allah itu memberikan kemenangan, pertolongan, kemuliaan untuk orang-orang yang beriman. Nah itu saja yang kita sampaikan, dan tentu nih sekali lagi ayat ini ya dari mulai 189 sampai 194 ini ayat yang cek bahasa kasar nama umat Islam wajib hafal gitu, seperti wajib hafal surat kulhu Pak gitu, jeung ayat kursi teh eta. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.